I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatun Aini dengan NIM 2530101047. Di sini saya akan membuat video edukasi yang bertema bullying dan perkembangan sosial remaja. Dari sudut pandang psikologi, bullying merupakan masalah yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, bullying dapat menghambat perkembangan sosial dan psikologi seseorang. Mari kita pahami bersama apa itu bullying, dampak, serta bagaimana cara mencegahnya. Pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang kali oleh seseorang kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah baik secara fisik, verbal maupun sosial. Bentuk-bentuk bullying diantara lain bullying fisik, contohnya memukul, menendang, mendorong, merusak barang orang lain. Bullying yang kedua, bullying verbal, contohnya mengejek, menghina, memberi julukan yang menyakitkan, mengancam. Bullying sosial, contohnya mengucilkan seseorang, menyebarkan gosip, memperlakukan di depan umum. Yang keempat, cyberbullying, menghina, contohnya menghina melalui media sosial, menyebarkan foto atau video tanpa izin, mengirim pesan yang menyakitkan. Pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang kali oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Bentuk-bentuk bullying antara lain, yang pertama bullying fisik. Bullying fisik contohnya memukul, mendorong, menendang, merusak barang orang lain. Bullying verbal contohnya mengejek, menghina, memberi julukan yang menyakitkan, mengancam. Bullying sosial mengucilkan seseorang, menyebarkan gosip, memperlakukan di depan umum. Cyberbullying menghina melalui media sosial, menyebarkan foto atau video tanpa izin, mengirim pesan yang menyakitkan. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses seorang belajar berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Pada masa remaja, perkembangan sosial sangat penting karena remaja mulai mencari jati diri, membentuk hubungan pertemanan, belajar memahami norma dan nilai sosial, perkembangan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Teori psikologi menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identitas dan kebingungan peran. Pada tahap ini, remaja berusaha menentukan identitas dirinya. Jika mengalami bullying, remaja dapat kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, bingung terhadap identitasnya sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung akan membantu remaja membentuk identitas yang positif. Yang kedua, menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan dan penilaian. Artinya, anak-anak yang sering melihat perilaku bullying dapat meniru perilaku tersebut. Anak juga dapat belajar bersikap baik jika melihat contoh perilaku positif. Karena itu, keluarga, sekolah, dan media memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial remaja. Dan yang ketiga, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral membantu seseorang memahami benar dan salah. Remaja yang memiliki perkembangan moral yang baik akan menghargai orang lain, menolak tindakan bullying, memiliki empati terhadap korban. Dampak bullying terhadap perkembangan sosial. Bullying adalah terhadap perkembangan sosial. Bullying dapat menyebabkan dampak psikologis, cemas, takut, stres, rendah hati, depresi. Kalau dampak sosialnya, sulit bergaul, menarik dari lingkungan,
kelihatan kepercayaan pada orang lain, kesulitan membangun hubungan pertemanan. Kalau dampak akademiknya, konsentrasi belajar menurun, presentasi sekolah menurun, tidak nyaman berada di dalam sekolah. Cara mencegah bullying di lingkungan sekolah, menanamkan sikap saling menghargai, membuat aturan anti bullying, memberikan edukasi tentang empati. Kalau di lingkungan keluarga, menjalin komunikasi yang baik dengan anak, mengajarkan nilai moral dan agama, memberikan teladan perilaku positif. Kalau di lingkungan pertemanan, tidak ikut mengajak atau mengucilkan teman, membantu teman yang menjadi korban bullying, melaporkan tindakan bullying pada guru atau orang tua. Kesimpulannya adalah bullying adalah perilaku agresif yang dapat menghambat perkembangan sosial dan psikologi remaja. Berdasarkan teori psikologi dari Erik Erikson, Albert Bandura, dan Lawrence Kohlberg, bullying dapat membentuk identitas diri, perilaku sosial, serta pengembangan moral seseorang. Oleh karena itu, diperlakukan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan sosial yang sehat. Stop bullying, mulai peduli, karena setiap orang berhak dihargai dan diterima. Cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum